Kenalkan, saya Chandra Ferdinata Indiansyah, dan ini teman saya. Nama saya Lambang Bagus Satrio. Mas Lambang, Mas Alda, Mas Lambang. Saya Estu. Oh, Mas Estu. Ya. Kita semuanya dari semester 3, Pak. Oke. Dari jurusan juga sama, perhotelan. Nah, ini ada tugas yang pertama itu tentang perilaku konsumen yang ada di Adiwangsa, Pak. Iya. Khususnya itu bagaimana perilaku konsumen yang ada di Adiwangsa, ya, Pak? Mungkin lebih tepatnya kayak tamu yang berkunjung itu lebih dominan kayak kisahnya keluarga, bisnis apa seperti apa, Pak? Ya. Jadi sedikit saya ceritakan ya. Jadi di sebelum ke Adiwangsa, Kota Solo khususnya. Di Kota Solo ini sebenarnya kan lebih ke MICE untuk dari segmen hotelan. Support bisnisnya terutama memang MICE. Karena kenapa? Yang pertama untuk Kota Solo sendiri untuk tempat wisata tidak terlalu banyak. Wisata di Solo yang bisa diandalkan itu wisata tradisi ya, tradisional ya, wisata budaya lah. Kebanyakan kan keraton yang bisa dikunjungi, keraton, terus museum. Dan kalau mau pure wisata tourism yang di area Solo justru malah ada di kota Karanganyar ya, maksudnya kan Solo Raya, itu di luar Solo. Jadi di Solo mayoritas hotel tidak bisa lepas dari MICE, dan di Adiwangsa sendiri pasti akan bergantung juga dengan MICE, terutama untuk weekday, Senin sampai Jumatnya sendiri. Nah, untuk weekend kita di Adiwangsa ini dengan landscape yang cukup luas, kita memang baru kenceng-kencengnya untuk branding hotel ramah anak. Jadi segmen yang kita targetkan sebenarnya adalah segmen family, keluarga. Jadi untuk mengisi weekend kita mengandalkan segmentasi family pastinya dengan branding hotel ramah anak. Makanya kita tambahkan beberapa fasilitas yang ada di hotel ini, fasilitas untuk mainan anak-anak. Terus kita tambahkan juga tipe kamar yang sebelumnya nggak ada, kita berikan tipe kamar play suitation namanya. Jadi di situ kita tambahkan satu corner khusus untuk mainan anak-anak. Jadi ada tendanya, ada playmate untuk anak-anak. Terus di lobby kita tambahkan playground corner di situ. Itu salah satu cara untuk mendapatkan segmentasi dari family itu sendiri. Dan ya alhamdulillah kita sudah terbentuk segmentasi itu dalam 1 tahun terakhir. Setiap weekend kita pasti dapat segmentasi family tadi, FIT tadi. Berarti inovasi fasilitas tadi itu dapat dari hasil evaluasi dari pengalaman. Betul. Review yang dari tamu juga ya? Ya, pastinya. Jadi sebenarnya kita sudah terbentuk dengan segmen seperti ini kan, banyak yang keluarga, segmentasi family yang stay di kita itu saya rasa cukup nyaman dengan landscape hotel yang tidak berbentuk building meninggi ya. Jadi kita lebih ke semi resort, banyak tempat bermain, banyak tempat area terbuka. Jadi ya pas lah untuk letaknya juga dari tengah kota ya, tengah kota, dekat dengan pintu tol, dekat dengan bandara. Itu salah satu titik poin. Berarti biasanya kalau untuk peak seasonnya ada di masa-masa libur sekolah gitu ya? Ya, pasti. Pasti. Karena tadi yang menyangkutnya. Terus untuk kayak bagian dari promosinya sendiri, berarti di waktu-waktu tertentu berarti ada menerapkan diskon-diskon tertentu atau seperti apa? Ya, jadi kalau diskon sebenarnya kita lebih ke value aja yang kita tingkatkan. Jadi tidak semata-mata diskon itu bisa menggait atau menarik tamu ya. Kita lebih fokusnya lebih ke menaikkan value dari hotel itu sendiri, dari experience-nya tamu saat check-in, dari saat tamu menginap sampai check-out. Gimana caranya tamu tersebut istilahnya tidak ada plan untuk keluar hotel, biar semuanya bisa dapat di hotel ini. Sekali stay semuanya bisa dapat. Jadi yang menjadi andalan dari Adiwangsa ini itu tadi apa ya? Mainan anak. Ya betul, ya lebih ke ramah anaknya. Selain MICE ya, karena kalau MICE kita sudah cukup bisa dibilang hotel MICE, karena meeting room yang kita punya itu ada 9 meeting room.
ballroom yang bisa nampung untuk kurang lebih 1.000 pack juga ada. Jadi untuk segmentasi MICE memang kita sudah terbentuk. Yang segmentasi ramah anak tadi, hotel ramah anak tadi, saya rasa kembangan lah dari Apa yang sudah ada. ya, apa yang sudah ada. Dan ya ini memang tidak dipungkiri adalah satu strategi untuk mensiasati efek efisiensi dari government. Dan saat ini government baru kenceng-kencengnya ini apa namanya efisiensi anggaran untuk terkait meeting, perjalanan dinas. Ini kan memang benar-benar pengetatan terkait anggarannya. Kalau melihat dari apa yang sudah dijalankan, udah ramah anak udah berjalan kurang lebih setahun tadi apa ya? Iya, Dan kurang untuk lebih 1 tahun. untuk ke depannya mungkin ada kayak inovasi yang mau ditingkatkan lagi kan, seperti kayak menambahkan ruang menyusui mungkin, atau ada ruang ramah anak atau seperti apa Ya. gitu. Jadi fasilitas pasti akan kita tambahkan. Salah satunya nanti insya Allah mini flying fox, terus nanti ada satu corner khusus tambahan untuk apa namanya claw mesin, kiddie ride ya gitu ya. Masih fokusnya lebih ke situ sih. Sama ya pastinya yang tidak kalah menarik itu wedding ya. Karena kita punya tempat outdoor sama indoor yang bisa menampung untuk segmentasi wedding dan cukup kencang juga. Tahun ini kita ada 25 wedding dalam 1 tahun dan trennya lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Ya itu, jadi setidaknya government turun kita bisa mengalihkan segmentasi yang lain. Supaya bisa survive tadi. Iya, ya. betul. Dan kalau untuk ini Pak, untuk kayak komentar setelah kamu menginap kan pasti ada perilaku pasca menginap itu Pak. Ya. Salah satunya memberikan mungkin guest comment atau comment review dan melalui website online mungkin atau lewat Google. Nah, Bapak sendiri untuk menyikapi tanggapan-tanggapan komentar-komentar negatif itu gimana Pak? Tanggapan negatif itu sebuah bisa dibilang satu alert yang memang harus kita follow up ya. Tuh. Dan di Adiwangsa menerapkan solusinya tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi sebisa mungkin komen yang ada di internal tamu ketika menyampaikan komplain di reception, di restoran, dimanapun itu harus kita selesaikan saat itu juga. Tapi ada beberapa tipikal tamu yang tidak menyampaikan keluhan, tiba-tiba setelah check out langsung nulis review. Nah itu pasti kita trace karena di sistem pasti akan ada historical tamunya, case historinya. Di situ kita trace, kita courtesy by phone, kita courtesy by text WA, kita courtesy juga. Seandainya di situ hanya tertera email, kita courtesy by email. Sebisa mungkin kita recovery komplain yang masuk dan follow up selanjutnya lebih ke take action untuk selanjutnya. Jadi mungkin kita bisa memberikan satu garansi untuk next stay tamu yang komplain tersebut. Mungkin kita bisa nambahkan juga fasilitas tambahan untuk additional breakfast, kita kasih free untuk anak-anaknya misalnya, biar tamu bisa ada minat lagi untuk kembali dan membuktikan bahwa kita ada perbaikan. Kayak ada complimentary juga Pak ya? Ya, complimentary, bisa dibilang complimentary. Kalau berdasarkan dari pengalaman yang pernah Bapak Agung sendiri hadapi itu, dari komentar, ada nggak dari komentar negatif yang akhirnya menjadi evaluasi dan akhirnya menjadi satu inovasi yang udah diterapkan? Banyak sih sebenarnya. Jadi salah satu manfaat tamu untuk memberikan masukan, kritikan ke kita itu bisa kita anggap sebuah ide juga. Salah satunya untuk fasilitas yang terbaru di kami ada mini ATV di situ. Jadi dulu ada masukan karena kita menyediakan sepeda kan ya. Sepeda kan khusus untuk yang dewasa, lebih ke SD ke atas lah. Kalau anak-anak yang TK, balita kayak gitu kan perlu mainan yang bisa mereka pakai. Nah, salah satunya itu ATV. Kita hadirkan ATV untuk memfasilitasi apa yang
keluhkan tamu tadi. Salah satunya itu. Terus yang kedua, fasilitas play suite tadi. Jadi di kamar kita berikan satu mainan yang ada di kamar, karena dulu pas main di lobby tamunya, karena long weekend, jadi yang di lobby itu cukup banyak anak-anak yang main di situ. Nah, anaknya mau main di situ, mungkin tipikal anaknya juga malu, nggak mau rebutan sama anak-anak yang lain. Akhirnya lah kita munculkan satu fasilitas tambahan di kamar. Jadi jika tamu ingin mainan di kamar lebih private, ya pesenlah kamar yang play suitation tadi. Dan dari semua inovasi-inovasi yang udah ada itu gimana Pak cara memasarkannya, untuk kalau lewat media sosial kah atau lewat platform iklan-iklan seperti apa? Ya, yang pasti media sosial yang akan kita fokuskan untuk promosi, karena ya nggak dipungkiri sekarang dunianya sudah di sana, digital, dan bahkan beberapa promotion yang berupa billboard di beberapa titik kota Solo itu sudah kita take down, sudah kita tidak perpanjang lagi. Kita fokuskan anggarannya untuk ke sosial media. Di situ bisa berupa ads, bisa berupa mengundang influencer. Jadi itu. Jadi salah satu yang bisa jadi ikonik kita di sini untuk play suitation itu tadi adalah kita pernah mengundang satu influencer yang cukup pas dengan segmentasinya, karena dia review untuk hotel-hotelnya memang hotel-hotel yang menyediakan fasilitas untuk anak-anak. Di situ kita merasakan efek yang sangat signifikan ya setelah mengundang dari salah satu influencer itu, dan ya memang setelah itu bookingannya cukup besar, cukup banyak. Sih. Jadi bisa dibilang berhasil ya. Bagus, ya. Kita masuk berarti guys VVIP ya Pak yang diundang tadi. Ya, bisa dibilang kita treatmentnya untuk influencer itu pasti kita VIP kan. Ya. Kalau boleh tahu guys VIP-nya seperti apa? Siapa? Untuk ini ya, kelas-kelasnya ya. Jadi kita ada 3 VIP kelas. Yang VIP 1 itu owner, pejabat. Terus VIP 2 itu lebih ke kolega. Kolega itu bisa rekan bisnis dari Adiwangsa. Yang VIP 3 itu biasanya levelnya lebih ke repeater. Jadi kita ada 3 kelas VIP. Jadi VIP 1, VIP 2 sama VIP 3 tadi. Dan itu treatmentnya yang pasti kita kasih welcome card, pasti dengan tanda tangan saya. Terus di TV kita kasih welcome greeting juga. Ya normalnya VIP itu, cuman yang kita bedakan di sini lebih ke express check-in. Untuk VIP kita sediakan express check-in itu seperti ketika tamu sudah booking yang biasanya kalau VIP 1 itu bookingnya bukan by tamunya sendiri, biasanya ajudannya atau siapapun itu yang membookingkan. Kita sudah sediakan kamarnya, kunci kamar kita kasih pas saat perjalanan penjemputan dari airport. Di mobil kita sediakan fruit basket, kita sediakan mineral, kita sediakan beberapa soft drink di situ. Jadi begitu tamu datang, nggak usah mampir ke reception, langsung ke kamar istirahat. Dan untuk terakhir Pak, mungkin terakhir project-project Adiwangsa ke depannya kira-kira ada apa nih Pak yang bisa dipromosikan? Yang pasti Grill and Camp yang ada di Mango Garden. Ya mungkin ini sedikit turun karena musim hujan. Di situ konsepnya lebih ke tenda-tenda untuk konsep camping gitu. Cuman tamu tidak menginap, hanya untuk dine in saja. Di situ. Terus setelah itu akhir tahun kita ada tahun baru sama Christmas, kita ngangkat tema Wonderland. Jadi terinspirasi dari film Alice in Wonderland. Ya, di situ kita angkat di situ. Terus nanti ya paling tahun depan yang sangat tight di awal tahun sudah Ramadan ya, pasti Februari Ramadan. Terus untuk terkait building kita akan ada renovasi untuk beberapa kamar suite. Terus salah satunya nanti kita bikin thematic room karena ya melihat animo play suitation cukup bagus. Jadi kita permanenkan nanti dua kamar untuk tipikal kids room. Jadi ada bunk bednya di situ untuk anak-anak, ada area bermainnya di dalam kamar. Jadi banyaklah nanti plan ke depan yang akan kita
laksanakan. Yang tentunya masih sejalan dengan target yang ramah anak itu Iya. tadi Pak ya. Betul. Baik Pak Agung, mungkin cukup ya dari Cukup kita. dari kita. Terima kasih sudah meluangkan Terima waktunya. kasih sama-sama. Ya semoga teman-teman semuanya bisa sukses di dunia perhotelan. Siap, terima kasih, Bapak. Ditekuni. Ya. Ya setidaknya nanti pas magang lah itu waktu yang pas Yes. nanti teman-teman ini. Kebetulan Chandra juga udah mulai interview buat magang ke Taiwan juga. Oke. Di Kalau- hotel. Udah resto Pak. Oh resto ya. Kalau Produk. kalau Lambang udah keterima di Swiss Bell ya Bang ya? Sorry Mania. Marriott mana? Jogja. Marriott Jogja. Kalau saya sendiri udah keterima di hometown Penang, Malaysia. Oh di Malaysia. Iya. Congrats lah. Sambil belajar bahasa Inggrisnya. Siap, terima kasih Ya, Bapak. Mandarin juga Pak ini. Oh iya. Dah. Iya. Iya sih di Taiwan ya Di soalnya. Taiwan kan soalnya jarang nggak semua orang bisa speak English lah Pak. Jadi Iya sih. kita yang wajib itu yang utama wajib itu Mandarin. Malah Mandarinnya. Jadi kita harus Ni hao ma, Waalaikumsalam. wo pu cetao. Kayak gitu ya, Iya. bahasa Mandarinnya. Oke. Siap. Ya sukses buat teman-teman semuanya. Terima kasih, ya. Pak. Thank you, thank you. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita yang terima kasih. Boleh saya tinggal? Boleh, mungkin sebelumnya kita foto sebentar Boleh, Pak. biar kita bantu untuk sekalian di Google review juga. Oke. Bang, tolong